Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Maftuha MPD selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran dan teman-temanku PGMI 3F yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi taksonomi variabel pembelajaran MI atau SD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Subri Sinuddin. Yang kedua, Anissa Lailatul Hidayah. Yang ketiga, Diah Ayu Imanitias. Yang keempat, Siska Permatasari. Dan yang kelima adalah Oktavita Arbatun Naimah. Materi yang pertama yaitu definisi taksonomi variabel pembelajaran. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi tidak sekadar alat ukur, namun memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran digunakan untuk memfasilitasi komunikasi lintas orang, materi pembelajaran, dan tingkat kelas. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan program studi tertentu atau kurikulum. Yang ketiga, sarana untuk menentukan kesesuaian tujuan, kegiatan, dan penilaian pendidikan di sebuah unit kursus atau kurikulum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi sebagai efek belajar tersebut dinamakan perilaku belajar. Atau dengan kata lain, pembelajaran adalah upaya membandingkan perilaku apa yang mungkin terjadi sebelum individu ditempatkan dalam situasi belajar dan perilaku apa yang dapat ditunjukkan setelah diberikan perlakuan. Saya, Anissa Lailatul Hidayah, akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pembagian taksonomi variabel pembelajaran SD atau MI. Ilmuwan pembelajaran telah banyak melakukan usaha untuk mengklasifikasikan variabel-variabel pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan teori-teori pembelajarannya. Di antaranya, yaitu Ray Glut dan kawan-kawan pada tahun 1977 memperkenalkan 4 variabel yang menjadi titik perhatian ilmuwan pembelajaran. 4 variabel tersebut diantaranya yaitu yang pertama, kondisi pembelajaran, yang kedua, bidang studi, yang ketiga, strategi pembelajaran, dan yang keempat, hasil pembelajaran. Mereka mengklasifikasikan variabel-variabel yang menjadi perhatian, terutama bila dikaitkan dengan kegiatan dalam mengembangkan teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajarannya. Bukan hanya itu, Ray Glut dan Merrill membuat klasifikasi ke dalam 3 variabel pembelajaran utama, yaitu yang pertama kondisi pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, dan yang ketiga hasil pembelajaran. Ketiga variabel ini akan dijelaskan setelah penjelasan ini. Baik, selanjutnya saya Diah Ayu Imanitias akan melanjutkan penjelasan dari Kak Anissa mengenai variabel kondisi pembelajaran. Nah, kondisi pembelajaran didefinisikan sebagai faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran ini berinteraksi dengan metode pembelajaran dan hakikatnya tidak dapat dimanipulasi atau dengan kata lain, suatu hal yang tersaji apa adanya sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, kemudian untuk variabel yang termasuk ke dalam variabel kondisi pembelajaran ini yaitu diantaranya adalah variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode. Nah, untuk menurut Ray Glut dan Merrill kemudian mengelompokkan variabel kondisi pembelajaran ini menjadi 3 kelompok subvariabel, yaitu yang pertama adalah tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya mengacu kepada hasil pembelajaran yang diharapkan. Nah, sedangkan untuk karakteristik bidang studi ini merupakan sebuah aspek atau suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran.
Kemudian yang kedua adalah subvariabel kendala dan karakteristik bidang studi, di mana karakteristik bidang studi ini perlu menjadi pertimbangan khusus ketika memilih media pengajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, sedangkan kendalanya itu bisa berupa keterbatasan sumber-sumber seperti media, kemudian waktu, personalia, dan juga uang. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik siswa-siswi belajar adalah aspek-aspek atau kualitas perorangan siswa yang dimana tersebutkan seperti bakat, kemudian motivasi belajar, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya. Nama saya Siska Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang metode pembelajaran pada subbab 4. Menurut Yamin Martinez tahun 2007, metode pembelajaran adalah cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Variabel-variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 subvariabel, yaitu yang pertama adalah strategi pengorganisasian. Strategi mengorganisasi isi pengajaran disebut oleh Reugelut, Buderson, dan Merrill sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Dan yang kedua adalah strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antar pelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Dan yang ketiga adalah strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa supaya guru dapat menerima dan merespon masukan dari siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavita Arbaatur Naimah, izin melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat diklarifikasi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada keefektifan, yang kedua ada efisiensi, dan yang ketiga ada daya tarik. Yang pertama yaitu keefektifan. Keefektifan adalah pembelajaran yang biasanya diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar siswa. Ada 3 aspek yang dipakai untuk mendeskripsikan keefektifan, yaitu yang pertama ada kecermatan, yang kedua ada kecepatan kerja, dan yang ketiga ada tingkat alih belajar. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi yaitu pembelajaran biasanya diukur dengan perbandingan antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai oleh siswa, atau jumlah biaya pembelajaran yang dapat digunakan. Yang ketiga yaitu ada daya tarik. Daya tarik adalah pembelajaran yang biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.